Perkenalkan, nama saya Siti Hermaini Mujahidah, NIM 170255101. Saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Perbandingan Efektivitas Ekstrak Buah Tomat dengan Soda Kue sebagai bahan pemutih gigi. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan manusia, baik itu secara jasmani maupun rohani. Gigi keligi mempunyai peranan penting pada waktu berbicara dan juga menentukan wajah seseorang. Selain itu, gigi keligi juga berfungsi sebagai estetika dan kecantikan, sehingga banyak yang beranggapan bahwa gigi dan mulut adalah bagian integral dari kesehatan umum serta estetik gigi yang merupakan hal yang tak ternilai harganya. Jika penampilan gigi seseorang tidak rapi, kotor, kusam, dan berwarna coklat kehitam-hitaman akan menurunkan kepercayaan diri seseorang. Nah, pada zaman modern ini, penampilan merupakan aspek yang sangat penting bagi masyarakat dalam berinteraksi. Kemudian, gigi yang putih merupakan salah satu hal yang diidamkan masyarakat untuk menunjang penampilan mereka, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka ketika saat berinteraksi. Kemudian, ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi pewarnaan gigi itu sendiri, yaitu yang pertama ada pewarnaan eksternal, yang ini berasal dari makanan dan minuman. Kemudian pewarnaan internal, yaitu penumpukan bahan-bahan dalam struktur gigi yang menginduksi enamel dan dentin. Kemudian selanjutnya adalah perubahan warna gigi. Ini dapat ditanggulangi menggunakan dua cara, yaitu menggunakan bahan kimia dan bahan alami. Yang menggunakan bahan kimia ini sering disebut dengan teknik bleaching, adalah suatu cara pemutihan gigi yang merubah warna sampai mendekati warna gigi asli dengan proses perbaikan secara kimia. Kemudian yang menggunakan bahan alami, di sini masyarakat di Indonesia sering menggunakan bahan alami dalam kehidupan sehari-hari mereka, dikarenakan lebih mudah, aman, dan murah digunakan dibandingkan dengan bahan kimiawi. Nah, adapun contohnya di sini adalah seperti buah apir, buah apel, buah tomat, dan buah delima serta kayu siwak. Kemudian ekstrak buah tomat. Nah, ekstrak buah tomat ini mengandung hidrogen peroksida yang dapat memutihkan gigi dan sudah terbukti memiliki khasiat untuk memutihkan gigi. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Saputra dan Wibowo tahun 2019, jadi jus buah tomat mampu memutihkan gigi pada gigi post ekstraksi karena dalam satu buah jus tomat itu terdapat kandungan hidrogen peroksida sebesar 4000 kali 10⁻⁹ mol. Kemudian pada ekstrak buah tomat ini juga terdapat peroksidase yang dapat meningkatkan kecepatan hidrogen peroksida dalam mereduksi warna. Nah, kemudian bahan sederhana lainnya itu ada baking soda atau soda kue atau sodium bikarbonat. Ini bisa digunakan sebagai alternatif untuk memutihkan gigi. Selain mudah ditemui di masyarakat, dia juga relatif lebih mudah digunakan. Kemudian kelebihan dari soda kue ini dibandingkan dengan larutan kimia lainnya, dia juga soda kue ini bersifat tidak abrasif dan tidak iritatif. Kemudian adapun berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan sebelumnya, jadi rumusan masalah yang dapat saya simpulkan di sini adalah bagaimana perbandingan efektivitas ekstrak buah tomat dan soda kue sebagai bahan pemutih gigi. Nah, kemudian untuk bab 2, enamel gigi atau email merupakan bagian tubuh yang paling keras karena mengandung garam-garam mineral dan struktur kristalin yang tinggi. Nah, perubahan warna gigi ini dipengaruhi oleh ketebalan dentin, ketebalan enamel. Kemudian penyebab perubahan warna gigi seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu berasal dari dua faktor eksternal dan faktor internal. Kemudian pemutih gigi, bahan pemutih gigi di sini ada hidrogen peroksida, itu dia bersifat sangat tidak stabil, berbusa dan berbuih segera setelah berkontak dengan mineral anorganik. Kemudian yang kedua, bahan karbami peroksida, ini suatu senyawa yang tidak berbau, tidak berwarna dan tidak toksik, dia berbentuk kristalin putih. Dan dia merupakan kombinasi antara 7% urea dan 3% hidrogen peroksida. Adapun efek samping kedua bahan pemutih gigi ini terhadap enamel, yaitu bahan bleaching ini dia memiliki titik jenuh, sehingga dalam proses pemutihannya dia tidak efektif
dan menyebabkan jika berlangsung lama dia akan menyebabkan pecahnya struktur anorganik pada enamel sehingga akan menyebabkan rusaknya enamel. Kemudian adapun taksonomi buah tomat dan morfologi buah tomat. Taksonomi buah tomat di sini spesiesnya salah satunya itu adalah Lycophyllum esculentum Mill. Kemudian morfologinya ada buah, akar, batang, bunga serta daun. Kemudian adapun komposisi buah tomat itu sendiri dalam 100 gram buah yang saya garis bawahi di sini adalah ada hidrogen peroksida dengan kadar 4000 nmol, kemudian peroksidase dengan kadar 3,10 pangkat 5 U. Kemudian manfaat buah tomat sebagai bahan pemutih gigi ini berdasarkan hasil penelitian Saputro dan Wibowo tahun 2009 itu menunjukkan bahwa jus buah tomat mampu memutihkan gigi dan pada gigi post ekstraksi. Karena dalam satu buah jus tomat itu dia mengandung hidrogen peroksida sebesar 4000 kali 10 min 9 mol. Kemudian selain itu buah tomat juga mengandung peroksidase yang dapat meningkatkan kecepatan hidrogen peroksida dalam mereduksi warna. Nah, kemudian adalah soda kue atau sodium bikarbonat atau natrium bikarbonat. Ini baking soda yang berguna sebagai zat antibakteri dan penetral asam yang dihasilkan oleh metabolisme bakteri. Kemudian natrium bikarbonat ini biasanya digunakan pada industri makanan atau biskuit sebagai baking powder, kemudian pengolahan kulit, farmasi, tekstil, kosmetik, pembuatan pasta gigi, pembuatan permen, dan industri pembuatan batik. Nah, kemudian adapun kandungan soda kue sebagai berikut. Nah, adapun soda kue sebagai bahan pemutih gigi itu sodium bikarbonat itu memiliki banyak peranan penting dalam bidang kedokteran gigi. Biasanya banyak digunakan dalam pembuatan pasta gigi dan obat kumur. Kemudian hubungan baking soda ini sebagai pemutih gigi yaitu adanya reaksi reduksi oksidasi antara baking soda dengan oksigen, di mana larutan baking soda ini akan menembus enamel dan dentin dikarenakan molekul rendah dari natrium bikarbonat atau baking soda ini akan mengalir atau akan menembus ke molekul yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya adalah kerangka konsep dan hipotesis, di mana di sini ada bagan yang menjelaskan bahwa faktor perubahan warna gigi atau diskolorasi gigi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor intrinsik yang berupa material kedokteran gigi, penyakit sistemik, obat-obatan, dan trauma. Kemudian faktor ekstrinsiknya ada makanan, minuman, dan produk tembakau. Nah, perubahan warna gigi ini atau diskolorasi ini dapat ditanggulangi menggunakan pemutihan gigi, yaitu bleaching, yang dapat digunakan dengan dua cara, yaitu bahan kimia dan bahan alami. Bahan kimia ini ada hidrogen peroksida dan karbamid peroksida. Kemudian untuk bahan alami sendiri itu ada buah tomat yang mengandung hidrogen peroksida dan peroksidase. Kemudian ada soda kue yang mengandung senyawa karbon sehingga akan menyebabkan pemutihan gigi. Kemudian selanjutnya adalah kerangka konsep, di mana buah tomat dan soda kue merupakan variabel pengaruh yang akan menyebabkan terjadinya perubahan warna pada gigi yang merupakan variabel terpengaruh. Kemudian hipotesis yang dapat diambil yaitu penggunaan bahan alami buah tomat Lycophyllum esculentum Mill lebih efektif dibandingkan dengan soda kue sodium bikarbonat sebagai bahan pemutih gigi setelah dilakukannya perendaman. Kemudian selanjutnya adalah metode penelitian, yaitu yang pertama desain penelitian. Penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimental laboratorium dengan rancangan penelitian pre-post test with control group design. Kemudian tempat penelitian dan waktu penelitian di sini adalah laboratorium Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana, dan waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember sampai bulan Februari 2020. Kemudian adapun populasi dan sampel, di sini sampel penelitiannya ada gigi anterior dan posterior, permanen rahang atas dan rahang bawah yang diperoleh dari beberapa tempat praktik dokter gigi, RSGM, Puskesmas, dan RSUD. Kemudian jumlah sampel ini saya dapatkan berdasarkan rumus Federer. Nah, kriteria inklusi dari sampel yaitu ada giginya bebas karies, tidak terdapat restorasi, tidak
retak atau fraktur dan akar terbentuk sempurna. Kemudian adapun kriteria eksklusi dari sampel itu ada gigi sulung, gigi yang mengalami fluorosis, gigi yang mengalami diskolorasi akibat nekrosis, kemudian akar gigi yang perforasi. Selanjutnya adalah variabel dari definisi operasional. Jadi yang pertama adalah variabel pengaruh, yaitu ada buah tomat dan soda kue. Kemudian ada variabel terpengaruh, itu ada perubahan warna gigi. Kemudian variabel terkendali itu ada gigi anterior dan posterior permanen, rahang atas maupun rahang bawah. Kemudian waktu perendaman. Selanjutnya adalah variabel tak terkendali, yaitu merupakan anatomi dan struktur gigi, usia gigi, dan kematangan buah tomat. Kemudian selanjutnya adalah definisi operasional dari variabel. Itu ada variabel pengaruh, di mana jus buah tomat ini dia akan dihancurkan, buah tomat akan dihancurkan sebanyak seberat 200 gram dengan blender tanpa campuran air. Kemudian soda kue, jadi larutan Aquades sebanyak 100 ml akan dicampurkan dengan soda kue seberat 50 gram. Kemudian variabel terpengaruhnya di sini warna gigi, di mana warna awal yang dimiliki oleh gigi sebelum perendaman dalam jus buah tomat dan soda kue ini diukur menggunakan Seigert Vitapen klasik. Kemudian dilihat warna sesudah perlakuan perendaman pada jus buah tomat dan soda kue. Kemudian selanjutnya adalah pemutihan gigi. Ini ditandai dengan adanya perubahan warna gigi menjadi lebih terang setelah dilakukan perendaman. Ini dapat diukur menggunakan Seigert Vitapen klasik. Kemudian berikut adalah kode dan skor pada side guide. Kemudian instrumen dan bahan penelitian. Di sini instrumen yang digunakan adalah side guide, wadah plastik, alat tulis, handscoon, pinset dental, handuk, gelas ukur, dan blender. Kemudian bahan penelitiannya di sini ada buah tomat, soda kue, gigi permanen rahang atas dan rahang bawah, kemudian larutan kue dan cat kuku bening. Kemudian prosedur penelitiannya di sini adalah persiapan sampel. Jadi sampel yang telah dikumpulkan ini diberi nomor urut masing-masing 1 sampai 16. Kemudian diolesi dengan cat kuku yang berwarna bening sampai servikal dengan tujuan agar larutan kopi tidak berpenetrasi ke dalam tubuh dentin. Kemudian selanjutnya adalah peredaman dalam larutan kopi dan penentuan warna. Jadi masing-masing sampel ini akan direndam dalam larutan kopi selama 12 hari untuk terlihat perubahan warnanya. Nah, setelah 12 hari perubahan warna ini diukur menggunakan Seigert Vitapen klasik. Selanjutnya adalah pembuatan jus buah tomat dan soda kue. Pembuatan jus buah tomat ini kita siapkan 200 gram buah tomat. Kemudian buah tomat tersebut kita potong-potong kecil-kecil. Kemudian kita masukkan ke dalam blender. Lalu kita hancurkan. Kemudian jus buah tomat itu kita masukkan ke dalam wadah kecil untuk perendaman. Kemudian pembuatan soda kue, larutan soda kue ini. Jadi kita siapkan Aquades sebanyak 100 ml, kemudian ditambahkan soda kue seberat 50 gram, lalu dilarutkan ke dalam gelas ukur, aduk sampai merata. Kemudian kita tuang larutan tersebut ke dalam wadah plastik untuk perendaman. Kemudian selanjutnya perendaman gigi yang telah mengalami diskolorasi tadi. Jadi kita masukkan gigi yang telah diurutkan tadi ke dalam jus buah tomat dan baking soda. Nah, sampel dengan nomor urut 1 sampai 8 itu dimasukkan ke dalam jus buah tomat. Kemudian sedangkan sampel yang nomor 9 sampai nomor 12 itu dimasukkan ke dalam larutan soda kue. Kemudian masing-masing gigi tersebut akan direndam dalam 5 menit selama 2 minggu. Kemudian pengukuran warna gigi setelah perendaman. Nah, pengukuran dan pengamatan warna gigi ini menggunakan Seigert Vitapen klasik. Nah, perbedaan warna gigi ini didapatkan dari menilai selisih pengukuran pretest dan post-test setiap sampel. Kemudian analisis data. Nah, analisis data yang digunakan di sini dapat digunakan yaitu metode statistik deskriptif, di mana langkah-langkahnya yang pertama adalah proses editing, yaitu memeriksa data yang telah dikumpulkan. Kemudian yang kedua adalah pemberian kode atau kategori tertentu pada tiap data. Jadi keterangan skor pada Seigert gigi. Kemudian yang ketiga adalah entry data, jadi memasukkan data yang telah decoding tadi. Yang pertama tabel sebelum perlakuan, yang kedua adalah tabel sesudah perlakuan.
pengetahuan. Kemudian yang terakhir adalah proses tabulasi, yaitu penyusunan data dan pengelompokan data untuk dijumlahkan, disusun, dan disajikan dalam bentuk tabel sehingga mudah untuk dianalisis. Nah, penyajian data ini ditampilkan dalam bentuk persentase untuk memudahkan memahami dan membaca dan mendeskripsikan hasil analisis data. Jadi, terima kasih. Sekian presentasi dari saya.